katsiran jazakumullah khairal jazaa. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu dan nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat supaya kita hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Hasan Basri. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah rezeki. Lalu
kakak-kakak saya di sini dan adik-adik saya, mudah-mudahan semuanya panjang-panjang umurnya, berkah-berkah rezekinya, berkah dunia akhiratnya. Tadi ceramah yang kita dengar daging semua. Saya kebagian ceker kayaknya nih. Udah habis. Nyeritain awal Ramadan udah. Persiapan Ramadan udah. Siapa yang pertama kali masuk surga udah. Saya nyeritain apa nih? Nyeritain kikih ya. Jadi jelema kikih ada ya banyak. So kikih dah. Sudah Pak Jawa ya. Rasulullah menuju Lompang, tiba-tiba melewati dua kuburan. Ini ngomongnya di video ya, jadi makmul, terus benangkan ilmu, dokter, SPD, SPBU, mau berharganya, mudah-mudahan panjang umur. Jadi Rasulullah lewat dua kuburan. Tiba-tiba Rasul minta pelapah korma. Untuk apa ya Rasul? Ketika pelapah korma disodorin dibelah dua. Yang satu diletakkan di kuburan A, yang satu diletakkan di kuburan B. Sahabat nanya, lima fa'alta dzalika ya Rasulullah. Kenapa engkau berbuat demikian? Katakan ya Rasul, ia penghuni kubur lagi disiksa. Lain karena dosa gede, kan gara-gara itu jadi dosa gede. Pertama penghuni kubur di dunianya suka ngomongin orang, asal ngomongin orang, Pak. Setiap hari berapa kali? Berapa itu? Yang kedua penghuni kubur ini kincingnya kagak beres, terutama orang-orang yang berprofesi supir. Nah, supir apa jadi? Rest area masih jauh, betul? Keberat, akhirnya minggir kok. Seret tinggi muka, si Udin ditololin, gue kencing. Kagak pakai kesu, hanya disetir. Betul. Nyampe rest area, kemudian wudhu, sholat. Diterima nggak kira-kira sholatnya? Nggak diterima, najis. Dalam kitab Maroki Mulia, beliau tadi referensinya sampai bingung saya nyatatnya banyak banget. Nah, ada keterangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengajarkan bila mana seseorang selesai kencing maka dianjurkan melakukan satu di antara tiga. Pertama, dehem. Bisa dehem? Dehemnya yang kencang ya? Dehem 3 hari. Dehem tidak bisa diurut. Cara urutnya, iya. Ya umpama boga saya gede banget ya. Boga saya gede. Nah, dari bawah kekerol salawe bahasa pasaran mah. Jimboan, gopean. Yang pegang adalah telunjuk dan jempol. Bawahnya sudah diurut, kemudian peler. Tahu peler kan? Nah, lanjut. Oh, awe ini mau lanjut. Nah, setelah kanjut peler di apa tadi? Pijit, tarik gagangnya ke depan. Jangan kencang-kencang takut putus. Itu dilakukan 3 kali. Dehem kagak mau, ngurut tidak mau, ada alternatif ketiga. Jangan dulu ngisang, jalan kaki dulu 70 langkah. Bagi gomesek. Baru dibasuh si kulit tadi. Setelah dibasuh, wudhu, sholat sah, insya Allah sholatnya. Kalau nggak seperti itu, kata Imam Malik, siapa orang kencing langsung bisa wudhu, sholatnya tidak sah, karena dapat dipastikan dia ketika rukuk sujud akan keluar air kencing setetes. Apalagi umur sudah 40 ke atas, keran-keran sudah mulai keluar. Betul? Faktor umur mungkin ke atas orang akan dikasih penyakit yang namanya
apa itu prostat, kencing kagak beres. Tapi ada jalan keluar supaya kelenjar prostatnya tidak terlalu parah, ya, umur-umur yang udah sepuh itu ada alternatifnya supaya menggauli istri minimal sebulan 20 kali. Insya Allah leklok. Jadi satu, dijaga kencingnya. Baru setelah kencing beres, misang, wudhu, sholat, insya Allah sholatnya sah. Berangkat sholat yang paling utama ke masjid, walaupun jauh. Dulu ada orang miskin, saya takut kebablasan, jam 9 beres, 43 berarti 17 menit lagi harus beres karena ada undangan Ciranjang, maksudnya tidur sampai mana tadi? Kalau di Ciranjang ada orang miskin datang ke Kiai Hamid Pasuruan, ceritain tentang kemiskinan yang ia alami, duit jarang punya, utang banyak. Kira-kira pusing apa? Pusing lah. Duit nggak punya, hutang banyak. Kata dia Hamid, wis aja akeh takon mulai baik, amalakan subuh berjamaah setahunan. Kalau subuh setahunan masih pusing baik, jarang punya duit, datang ke sini, nih, kuping kuncing, yang di kuping saya. Diamalkan oleh si miskin tadi, pulang ke rumah dia melaksanakan subuh selalu berjamaah. Tidak nyampe 1 tahun hidupnya mulai berubah. Yang tadinya pusing senang terus, yang jarang punya duit sekarang alhamdulillah baru setengah tahun diamalkan subuh, Pak. Subuh ini faktor keberkahan rumah tangga. Rumah tangga berkah tidaknya lihat subuh suaminya. Kalau 3 kali subuh berturut-turut kesiangan, siap-siap menjadi suami yang cuek, suami yang siap. Oleh Allah akan dikasih penyakit 3. Yang orang subuhnya kesiangan 3 kali berturut-turut, oleh Allah akan dikasih penyakit berapa? 3. 1 pusing, 2 pusing, 3 pusing. Sumbernya hadis riwayat serampangan. Beliau referensi banyak, ya. Siapa yang mengatakan demikian? Gusmi. Nah, Gusmi. Tahu Gusmi Pak ya? Gurunya Mbak Gus Dur. Jangan sampai 3 kali subuh kesiangan, karena dia sudah nyetempel dirinya dengan cuek. Subuh nomor 1, insya Allah rumah tangganya akan berkah. Orang yang berjamaah oleh Allah akan dikasih 9 kemuliaan. Ini disetir oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Nasuhul Ibad. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu awal waktu. Kalau perempuan di rumah, laki-laki berjamaah, Allah kasih berapa tadi? 9 kemuliaan. 4 di dunia. 1, badannya sehat terus. Aki-aki tukang ke masjid tidak akan sakit. Yang penting penyakitnya nggak datang. 1, betul tak? Yang kedua, hidupnya barokah. Lihat guru-guru kita, Pak, barokah. Ini guru-guru kita, masya Allah. Masjid juga? Masjid ke guru kita? Enggak. Maghrib? Enggak. Buka warung? Enggak. Tidur doang. Mobil punya? Rumah punya? Tanah luas? Padahal masjid itu menjaga sholat awal hidupnya berubah. Sekarang orang banyak yang subuh jam 6, asar setengah 6, kemudian maghrib sama isya jam 8 disatuin. Dianya karyawan, istrinya COD-an,
gaji berdua semua Pak. Tapi yang kita lihat bukannya berkah, hutang numpuk, anak toler-toler. Masya Allah, ada yang salah pasti ya. Dijaga sholat pertama, hidupnya akan berkah ya, berkah terus. Kemudian jarang sakit, lalu akan dikasih wajah orang yang soleh. Walaupun hitamnya black sweet, sama kayak tuh yang lagi makan siapa tuh? Haji Roy itu ya, beliau kan hitam nggak? Yang black sweet insya Allah. Roy udah, insya Allah. Di mana saja ada pengajian asal yang bawa pasti ikut beliau. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya udah nanti mana tah? Malah ada. Kemarin di Tuliman ada. Sekarang di sini ada lagi. Waduh. Kayaknya di mana ada pengajian itu ada terus. Ya terutama Tegal Gede dan sekitarnya. Betul. Oke. Alhamdulillah. Jadi empat di dunia, hidupnya barokah, kemudian jarang sakit, lalu wajahnya wajah orang soleh dan dijaga oleh malaikat di dunia tuh. 5 di akhirat, catatan amal sebelah kanan, masuk surga tanpa hisab, dicintai Gusti Allah, lewat Shiratal Mustaqim laksana ilat, bertetangga dengan kubarul aulia wasyuhada wasyolihin. Ini orang yang sholat berjamaah di awal waktu, karena nanti kita kalau bagaimanapun akan mengikut Haji Abdul Rahim. Insya Allah, cuma sabar aja Pak, nanti ikutin. Ketika seseorang mati lalu dikubur, nunggu tiupan sangkakala kedua ditiup, maka manusia akan dibangkit menuju padang mahsyar dalam keadaan 4 golongan manusia. Ada golongan yang dikasih kendaraan, ada golongan yang jalan kaki, ada golongan yang salto bangkit dari kubur, ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang ketiga salto, kaki di atas ya, kaki di atas, kepala di bawah. Kita pengen yang mana nih? Tentunya pengen golongan pertama, karena para sahabat nanya, ya Rasulullah, ini anak Adam bangkit dari kubur ini gimana nih? Naik kendaraan juga kepada mahsyar, kan jauh katanya, jauh. Anak Adam ini sudah terbiasa naik kendaraan, betul Pak? Di alam dunia kita sudah naik surga Nabi Adam, naik kendaraan di surga Nabi Adam. Kemudian pindah ke alam rahim, naik di rahim ibu kita, betul? Oh. Lalu begitu bol keluar, digendong-gendong, betul? Kita naik ibu kita digendong-gendong. Gede sedikit, bapak ngegendong, emak ngegendong, nenek ngegendong. 3-4 tahun dibeli sepeda, naik lagi, terbiasa naik. Anak Adam terbiasa naik dari dulu, naik. Gede sedikit, BMX, betul? Gede sedikit, umur 20, 21, PCX nanti. Betul? Kemudian umur 25 naik lagi, naik anak mertua, betul? Betul nggak? Berapa kali seminggu? Biasa naik, nah? Biasa naik. Kaya sedikit naik pesawat ke Mekah, ngapain? Berhaji. Pulang naik pesawat lagi. Kemudian begitu mati naik juga, naik apa? Randan. Naik terus, terbiasa naik. Maka Rasulullah SAW beliau memberikan satu keterangan, nanti ketika bangkit dari kubur, saya baca di kitab apa? Dakwahul Akbar, ada manusia yang bangkit dari kubur dikasih kendaraan oleh Allah.
Kendaraan mana? Ada yang bilang kendaraan kurbannya ketika di dunia. Yang sering kurban, dia akan menjemputnya nanti di padang mahsyar. Maka Rasul nyuruh kita perbesarlah hewan kurbanmu karena ia akan menjadi kendaraanmu nanti di akhirat, insya Allah. Yang merasa sering berkurban setiap tahun beruntung. Yang belum pernah berkurban cepat dapat jalan kaki di sana. Ya, merokok berhenti dulu, pakai nabung. Syukur-syukur merokok jalan, nabung jalan, insya Allah. Berapa nih? Mudah-mudahan ya. Saya ulangi, hati-hati. Pertama, kencing harus diperhatikan. Keumuman siksa kubur gara-gara kencing tidak beres. Berdiri boleh nggak kencing? Berdiri. Untuk darurat boleh. Rasulullah pernah kencing berdiri, tapi ditakwil oleh para ulama kemungkinan besar Rasul nanti sakit pinggang. Jadi kalau duduknya jelakin boleh berdiri. Tapi kalau normal dilarang keras kita kencing berdiri. Karena kencing berdiri termasuk kategori anak juri. Kenapa? Nanti referensinya tanya ke kiai. Nah, ada juri lari, ditanya oleh Rasulullah, "Rik, mau kemana kau?" "Aku mau nyari anakku." "Kamu punya anak?" "3 kelompok termasuk anakku." Pertama, orang yang sholat Jumat berangkat belakangan pulang duluan, itu anak juri paling gede. Kategorinya berangkat Jumat belakangan pulang duluan, itu anak juri. Yang kedua anak juri itu ialah orang laki kencing berdiri. Nah, hati-hati, pernah jadi anak juri pernah? Hati-hati. Kemudian yang ketiga anak juri itu dia ngaji, kiai ceramah, dia ngobrol baik, itu sih lucu. Kata kiai, referensinya mana? Saya juga dengar dari kiai yang lain. Nah, mudah-mudahan ada referensinya. Ya. Itu saja rahimahullah, mudah-mudahan bisa hati-hati dalam kencing dan bisa menjaga sholat berjamaah, terutama subuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.